Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jama'ah wa nahana 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamdan wa syukron lillah, sebagai bentuk kita memuji pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Puji itu bagian daripada syukur. Syukur nikmat atas apa yang Allah sebagai Khalik berikan kepada kita selaku makhluk. Itu pengabdian kita sebagai makhluk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yang memiliki predikat wa khataman nabiyyin. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecil kemungkinan ketika pribadi kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat yang kita anggap besar ataupun nikmat yang kita anggap kecil. Padahal sejujurnya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang amat sangat besar. Kita bisa menghirup napas dengan baik saja tanpa memakai oksigen. Itu adalah nikmat Allah yang amat sangat luar biasa. Sahabat akan mampu mengkalkulasikan, ketika kita tidur terbaring di rumah sakit memakai oksigen, berapa nilai yang harus kita bayar? Kita dikasih gratis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih kenikmatan yang amat sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tashkurun? Apakah lantas kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan? Apakah ada di antara kita yang sudah sanggup? Pak Profesor barangkali, doktor barangkali, yang sudah mampu sanggup menghitung dari mulai kita bangun tidur sampai tertidur kembali, berapa detak jantung kita, hela napas kita dari atas ke bawah, bernapas dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sanggup menghitung? Tentu tidak. Maka Allah menggambarkan, andai saja nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita menuliskan nikmat-nikmat yang Allah curahkan, Allah berikan kepada kita, andai saja pohon yang ada di seluruh dunia ini dijadikan penanya dan seluruh lautan dijadikan tintanya untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak akan cukup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Bahkan sebelum kita merasakan nikmat pun, ini sudah Allah kasih, belum kita minta. Ini para ibu-ibu sekalian, kaum Hawa, ketika ibu hamil mengandung, jarang berdoa pada Allah. Ya Allah, kasih anak saya hidung ya Allah. Bolongnya 2 di bawah ya Rob. Ya Allah, anak saya dalam kandungan, kasih telinganya 2 ya Rob. Jarang dilakukan. Paling banter adalah, ya Allah, jadikan jabang bayi yang ada dalam kandungan saya adalah sehatnya lahir dan batin. Seperti itu. Ya, itu sudah mencakup memang. Artinya adalah secara lisan kita tidak minta sama Allah pun Allah kasih.
ini nikmat yang Allah berikan. Maka feedback daripada nikmat harus mampu melahirkan nilai syukur. Syukur terhadap nikmat, implementasinya adalah meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang syukur nikmat terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, la azidannakum, yakin Allah bakal menambah nikmat yang sudah Allah kasih ke kita, dan Allah tambah berpuluh-puluh kali lipat. Kita dititipi harta oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Allah atas makhluk-makhluk yang lain, atas tetangga-tetangga kita hidup yang berkecukupan, rumah mewah, harta benda di mana-mana, perusahaan jalan, kantor lancar, karyawan pada sehat, dan seterusnya. Ketika kita syukur nikmat atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat itu, di antaranya penuh dengan keberkahan. Keberkahan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan adalah mengumpulkan pundi-pundi nilai-nilai yang Allah ridai. Ini umpama kita punya 10. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Yang 10 jadi 12, yang 12 jadi 15, dan seterusnya bertambah tanpa terhitung oleh nilai. Baik dari sisi hartanya, baik daripada sisi pemanfaatan harta yang di dalamnya melahirkan nilai pahala atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat cahaya hati Antv dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur nikmat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan kita hati dan pikiran penuh kebahagiaan, harta bertambah dan seterusnya, ataupun dalam keadaan sebaliknya. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, PHK terjadi di kantor, kita salah satu yang kena PHK, yang kemudian banyak musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita, semata-mata adalah untuk menguji kadar keimanan kita, dan kita senantiasa terus bersyukur. Bagaimana kita mendengar kisah yang sangat luar biasa dari seorang sahabat yang kemudian buruk mukanya yang sangat luar biasa, sudah dicemoohkan, bahkan mukanya yang sangat luar biasa sudah busuk, sudah buruk rupa, bahkan ada belatung binatang yang sudah menggerogoti mukanya. Namun terdengar masih ada rintisan memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Sebagai bentuk wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian bertanya, kenapa engkau masih bersyukur, masih mau berzikir, masih mengucapkan kalimat-kalimat tasbih pada Allah, padahal apa yang engkau syukuri sebenarnya? Ternyata dia masih diberikan iman, masih diberikan napas, masih diberikan kekuatan, anugerah sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang melahirkan sebagai ibrah dan contoh, kita saja yang diberikan kesehatan lahir dan batin, jauh panggang dari api, belum mau dan belum mampu mensyukuri yang nikmat Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah semua mengampuni dosa-dosa kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sehingga ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, lahir dan batin memiliki nilai, dan kemudian Allah menjanjikan
la'azidannakum. Allah terus bertambah. Allah terus menambah nikmat-nikmat yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan. Memberi itu tidak selamanya hilang. Memberi itu maknanya adalah bertambah. Kalau kita memberi, punya 10, diberikan 1, terkesan seolah hilang 1, tinggal 9. Padahal justru itu adalah menambah kebaikan. Min haitsu la yahtasib, di luar daripada prasangka dan dugaan kita sebagai manusia, maka nikmat rezeki itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patut kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kalau kita tidak bersyukur atas nikmat Allah atau kufur nikmat, tidak sabar, tidak telaten dalam menjalani kehidupan, kurang sedikit saja, Allah, saya manusia, dia manusia, dia hidup bahagia, kenapa saya sengsara? Tidak paham atas takdir dan kehendak yang Allah sudah tentukan untuk kita. Maka kemudian sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah harus lahir rasa syukur dan sabar. Syukur dan sabar ini tidak bisa terelakkan. Syukur dan sabar tidak bisa terpisahkan. Di mana ada rasa syukur, maka sabar menghadapi ujiannya. Kita mendapatkan anugerah, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, harta, tahta, jabatan dan seterusnya, maka sabar dalam melaksanakan amanah itu. Ketika hari ini kita diuji dengan serba kekurangan, diuji dengan pandemi, diuji dengan COVID-19, maka bersabar atas itu, insya Allah akan melahirkan nilai pahala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bersabar sambil berintrospeksi diri. Ketika pandemi hari ini kita masih bisa bersyukur, Allah berikan kesehatan. Kita diminta pakai masker bukan semata-mata hal yang tidak baik, justru menjaga kebaikan untuk kita semua. Tidak ada kebaikan untuk kebaikan kita bersama. Maka kita berdoa senantiasa diberikan kesabaran lahir dan batin. Tidak hanya lahir kita loh diberikan sabar. Lahir kita bisa sabar, dikelepak orang, pukul orang, cepret, kita sabar, tersenyum, sabar saja. Tapi batinnya mongkel. Maka kita berharap berdoa, sabarnya kita itu adalah sabar lahir dan batin. Nah kalau sudah sabar lahir dan batin, lahir kita sabar, batin kita sabar, insya Allah akan mampu melahirkan cahaya-cahaya amaliyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebaliknya, batin kita sabar, ini pala ditoyor-toyor, kelepak-kelepakin kadang-kadang, subhanallah. Maka kita berharap sekali lagi sabarnya kita adalah sabar yang penuh dengan lahir dan batin dan mampu melahirkan nilai ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ustaz Eras Rashid Baroy di Cahaya Hati Antv. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas
mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Terorisme. Mereka nggak ingin kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa, Bahagia. Bebas beraktivitas. berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. Bersatu. Lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Masih bersama saya, Ustaz Eras Rashid Baroy dengan tema syukur dan sabar terhadap ketentuan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, cahaya hati Antv dimanapun berada, senantiasa hari ini dan seterusnya kita selalu
mengingatkan diri kita sendiri, bahkan mampu mengingatkan pada orang lain bahwa betapa amat sangat penting melakukan langkah syukur pada setiap saat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas segala musibah, atas segala ujian, atas segala cobaan yang Allah timpahkan, yang Allah berikan kepada kita. Termasuk bisa jadi bangsa kita. Kemarin saja kita baru saja mendengar 53 orang pahlawan kita gugur, dinyatakan hilang, gugur, insya Allah menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian untuk bangsa kita. Kalau kita sebagai anak bangsa penuh menanamkan kesabaran atas semua ujian yang Allah berikan kepada kita, semata-mata untuk mengukur keimanan dan ketakwaan, kualitas ibadah kita pada Allah, rajin berdoa memohon pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, bangsa yang penuh dengan keberkahan, bangsa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai anak bangsa pun menjadi anak bangsa yang baik, anak bangsa yang sesuai dengan harapan Ibu Pertiwi. Siapa Ibu Pertiwi? Adalah keikhlasan, keridhaan pribadi kita terhadap orang tua, bersyukur pada Allah, bersabar atas semua pemberian Allah, maka akan melahirkan ridho orang tua. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian sabar terhadap musibah, sabar terhadap ujian, apakah mampu melahirkan nilai cahaya? Pasti. Apakah orang yang tidak sabar tidak mendapatkan nilai pahala? Ya. Orang yang sabar dengan sendirinya akan mampu melahirkan pahala dari Allah. Orang yang tidak sabar tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga ada satu cerita di mana satu keluarga suami dan istri. Ini kebetulan suami dan istri rata-rata tidak seperti biasa, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga suaminya bilang sama istrinya, "Mah, alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah, mah. Kenapa? Saya dikabulkan oleh Allah mendapatkan istri yang cantik dan saya bersyukur." Istrinya jawab, "Alhamdulillah ya Pak, saya juga selalu bersabar." Loh, kenapa sabar? Allah memberikan suami saya hitam, tapi saya bersabar. Nah ini contoh analogi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kelemahan bukan dinilai oleh pandangan manusia. Kelemahan dan kekurangan pribadi kita dinilai, dilihat di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika konteks sabar dan syukur tidak sinkron dalam keluarga, lelaki bersyukur, istri tidak bersabar, maka rubah konsepnya. Perempuan harus bersyukur dan lelaki harus bersabar, satu sama lain saling mengisi. Insya Allah, jika satu sama dengan yang lain saling mengisi dalam konteks keluarga, mengisi satu dengan yang lain dengan motivasi adalah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika umul khasirun. Kita mencintai anak dan keluarga karena Allah. Saling mengingatkan, saling mengisi. Aib suami jangan diumbar oleh istri, aib istri tutup oleh suami. Saling bahu-membahu menuju mahligai mardotillah. Demikian pun berbangsa dan bernegara, harus saling menutupi satu dengan yang lainnya. Sebagai anak bangsa menutupi apa yang menjadi kekuatan bangsa, jangan malah justru melemahkan bangsa. Sebagai putra bangsa, Ibu Pertiwi menangis tidak ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sulit
kita senantiasa meningkatkan rasa syukur pada Allah dan meningkatkan level kesabaran pada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya di antara itu adalah senantiasa sadar diri, introspeksi diri, mawas diri, dan tahu diri. Sadar diri bahwa kita tidak akan hidup selamanya, maka pantas kita meningkatkan rasa syukur pada Allah. Introspeksi, menghitung diri bahwa hewan ketika mati akan belatungan, manusia mati justru akan belitungan, akan perhitungan. Mawas diri, harus tahu kita sedang ada di mana, di bumi siapa. Ketika tidak bersyukur, falyaltamis robban siwaya, kata Allah. Kalau kita nggak bersyukur, maka silahkan falyakhruj, silahkan keluar dari muka bumiku, kata Allah. Bahaya. Maka harus bersyukur, tingkatin rasa sabar kita. Maka dengan demikian sahabat yang dirahmati Allah, tahu diri siapa diri kita. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Kalau kita tahu diri kita siapa, status predikat kita sebagai makhluk, man arrafa rabbahu, kita akan tahu siapa Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha kuasa atas segalanya. Kita dihidupkan, dimatikan oleh Allah, kita disehatkan oleh Allah, kita disakitkan oleh Allah, namun bukan berarti semuanya senantiasa gimana Allah, enggak. Kalau kita gimana Allah, saya mau gimana Allah saja. Kalau kita jatuh gimana Allah, enggak mau bangun, salah. Maaf, ingus keluar, kata teman, kenapa? Enggak ngambil tisu. Ini mah dari Allah, salah. Pemahaman yang keliru. Bersandar sepenuhnya pada Allah atas takdir yang sudah Allah tentukan. Sahabat Cahaya Hati TV dimanapun berada, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, senantiasa setiap saat, setiap detik mampu melahirkan nilai syukur pada Allah, sujud syukur dengan mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Setiap langkah gerik kita, setiap detak jantung kita, hela napas kita, mendengarkannya kita, melihatkannya kita, lafalnya kita, semua karena Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, senantiasa meningkatkan rasa syukur dan bersabar dalam setiap pekerjaan, sabar dalam setiap aktivitas, sabar dalam setiap proses takdir yang Allah tentukan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua husnul khatimah dan termasuk orang-orang yang memiliki nilai kualitas iman yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.